Deteksi ada 9 pesawat angkut jumbo milik Mama Rika tolak menuju Timur Tengah tadi pagi. Tentu jelas saja ini bukan buat ngangkut minyak kelapa sawit, gengs, tapi bawa amunisi tambahan dan perlengkapan tambahan serta pasukan tambahan dalam persiapan agresi kedua Mama Rika ke Iran. Pesawat ini semua kedeteksi di Flight Radar 24 dan semua pesawat ini adalah C-17A Globemaster 3. Itu pesawat gede banget, gengs. Muat tuh buat bawa tank bareng ratusan pasukan, bareng panzer, bareng peti-peti amunisi. Nah, ini tuh indikasi kuat kalau Mama Rika bakal ganggu perundingan dengan Iran sehingga kerangka kerja dan perjanjian damai itu nggak akan berhasil mencapai kesepakatan. Nyetan baru aja ngaku terang-terangan kalau Israel sengaja nargetin anggota keluarga Khamenei dan keluarga anggota Basij, bukan komandan, tapi anggota keluarga, istri, anak-anak, saudara, dan orang tua. Ini bukan cuman pelangkum internasional, gengs, tapi hak asasi manusia lagi diinjek-injek secara terang-terangan sama si setan. Bagus sekali. Aktivis Spanyol diem-diem menukar bendera Israel dengan bendera Palestina pada saat ajang Piala Dunia Anggar. Boleh percaya, boleh enggak. Sumbernya Iranian State Media, Al Jazeera, dan Israeli Channel 13. Kepala Siber Mossad dan timnya yang terdiri dari 12 hacker elit udah meninggal setelah Iran membalikkan sistem mereka sendiri. Iran meretak unit perang siber milik Mossad dan membalikkan sistem mereka nih untuk melawan mereka sendiri. Kepala Siber Mossad dan timnya yang terdiri dari 12 hacker elit moka dalam serangan presisi yang dipandu oleh data yang bocor karena dicuri oleh hacker Iran. Mantan Menteri Luar Negeri Mama Rika, John Kerry, setannya itu sering banget datengin dari zaman Presiden Mama Rika itu George Bush, Obama, Biden untuk minta mereka nyerang Iran dan semuanya nolak. Cuman Trump yang setuju karena setannya mungkin punya sesuatu. Reza Pahlavi masih bermimpi untuk memerintah Iran, tapi dalam wawancara dengan TV Prancis dia justru minta Mama Rika dan Israel untuk terus ngebom negaranya sendiri. Buat yang belum tahu siapa sih Reza Pahlavi ini, dia itu putra mahkota terakhir dari pemimpin Iran yang dulu, Shah Muhammad Reza Pahlavi. Waktu dulu Iran masih di bawah kendali Mama Rika. Sejak revolusi itu dia tinggal di Mama Rika di Virginia dan jadi tokoh oposisi utama yang pengen sistem monarki dan sekuler balik lagi ke Iran. Di mata penduduk Iran, dia ini dianggap cuman boneka barat, boneka Mama Rika yang nggak napak tanah sama nggak realistis ke rakyat. John F. Kennedy adalah satu-satunya presiden Mama Rika dulu yang benar-benar punya nyali. Dia berani say no to Israel. Kaum Zionis membunuhnya dan mencekok rakyat Mama Rika serta dunia dengan tumpukan kebohongan untuk menutupi kasusnya. JFK ini punya tensi tinggi sama Ben Gurion, Perdana Menteri Israel waktu itu, soal program nuklir di Monas. Selalu jadi bahan debat yang nggak pernah mati di kalangan pemerhati geopolitik. Ini klasik deep state move. Ada banyak konvoi kendaraan di Kanada sebagai bentuk dukungan untuk Iran dari masyarakat Kanada. Mereka memberikan penghormatan dan dukungan untuk Iran, terutama di jalan-jalan di Toronto dan Montreal. Sejak tahun 2026, Kanada terutama Toronto jadi saksi sejarah demo terbesar karena ada kubu yang dukung Reza Pahlavi yang tadi, tapi ada juga konvoi kendaraan dan demo yang mendukung dengan kepemerintahan Iran sekarang karena nggak mau Iran jadi boneka Mama Rika ngikut negara teluk yang lain. Dan yang kedua, keterlibatan diaspora karena Kanada punya salah satu populasi diaspora Iran paling gede di dunia. Slovakia menghentikan semua pasokan listrik darurat ke Ukraina dan mendukung Hungaria. Slovakia siap untuk memblokir semua dana ke Ukraina jika diperlukan. Ini adalah manuver perang energi blok Rusia. Kenapa? Slovakia dan Hungaria itu sangat butuh gas murah dari Rusia untuk bertahan hidup. Mereka menyetop bantuan ke Ukraina karena mereka lebih milih pro ke Rusia dan Putin. Supaya apa? Pasokan energi mereka juga aman dan rakyatnya juga aman. Dan karena Rusia dan Iran adalah sekutu militer,
helikopter, drone, teknologi, minyak, kerjasama bilateral, fakta pertahanan. Melemahnya dukungan Eropa ke Ukraina otomatis menguntungkan aliansi Rusia sama Iran. Info dari Sprinter Press, Rusia mengawal 2 kapal tanker minyak melewati Selat Inggris di bawah perlindungan kapal frigate perangnya Rusia Grigorovich. Bersenjatai dengan rudal anti kapal dan rudal jelajah, pihak Inggris nggak berani nyolek-nyolek. Dari Al Jazeera, satu persatu sekutu Amrik mulai berbalik arah. Korea Selatan mulai kehabisan minyak dan mulai ngirim utusan agar bisa deal sama Iran dan kapalnya boleh lewat Selat Hormuz. Nanti Jepang akan ikut juga. Gak usah takut lah kita sama ancaman tarif Trump. Ini kepentingan nasional kok untuk mengamankan energi. Hegemoni Amrik tuh udah mulai luntur. Eropa juga udah pada mulai menjauh dari Amerika. Singapura mengutuk Iran atas bayaran tol laut kalau kapal tanker mau lewat Selat Hormuz. Ini tuh Singapura emang negara yang bergantung sama impor energi. Tapi buat mereka bayar 2 juta dolar dalam bentuk yuan itu bukan cuma soal nominal uangnya, gengs. Pengkhianatan ke dolar. Secara kita tahu Singapura itu kan aliansinya sama Amerika. Singapura tuh mitra keamanan utama Amerika di Asia Tenggara. Kalau mereka nekat bayar pakai yuan ke Iran, ya bisa kena sanksi sekunder dari Amerika, kena sentil dari Trump. Terus, Singapura emang kondisinya sulit. Kalau mereka nggak mau bayar, ya minyak nggak bisa lewat. Stok cadangan mereka juga udah kritis. Ini tuh gambling, judi tingkat tinggi. Singapura tuh berharap tekanan kolektif bareng-bareng dunia ke Iran, supaya Iran boleh ngebebasin kapal tanker bebas gitu aja gratis lewat Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Israel tampil depan kamera dan secara gamblang terbuka membanggain rencana mereka untuk ngancurin rumah-rumah sipil di Lebanon dan menduduki wilayah Litani di Lebanon secara permanen. Terus mereka bangga lagi nih ngaku ngelakuin kejahatan perang dan nyuri tanah secara terang-terangan. Mereka nggak ngaku salah. Menurut mereka itu bener. 4 pesawat kargo Tiongkok yang gede banget juga baru mendarat di Iran. Meskipun ruang udara Iran lagi ditutup, transponder pesawat ini dimatiin sebelum lepas landas biar nggak ke tracking, guys. Gue yakin si pesawat-pesawat kargo ini sih nggak bawa biji-bijian sama sembako, tapi yang lain. Kalau transponder sampai dimatiin, berarti mereka bawa aset strategis, alutsista, atau bantuan untuk pertempuran Iran melawan Amerika. CBS News Report bilang, Amerika udah kehilangan 24 drone MQ-9 Reaper dalam konflik Iran dari awal perang ini. Masuk 8 unit sejak April dengan total estimasi kerugian 720 juta dolar. Menteri Pertahanan Pakistan bilang Israel itu keburukan dan laknat bagi semesta alam. Di saat perundingan damai lagi diupayakan, mereka justru ngebantai manusia di Lebanon. Donald Trump, Amerika, marah banget karena mereka udah bayar biaya bahan bakar pesawat yang mahal banget untuk terbang ke Islamabad, Pakistan. Diskusi utama perdamaian ini akan dimulai besok hari Sabtu pagi waktu Islamabad. Dihukum sebagai teroris hanya karena ngelempar kerikil kecil ke gedung yang lagi ada tentara Israel. Anak ini akan menerima hukuman metong melalui kursi listrik sekitar tanggal 16 April 2026 di bawah undang-undang hukuman metong teroris yang udah disahin sama Israel. Presiden Ukraina Zelensky bilang kalau Ukraina udah memperoleh rudal pencegat pertahanan udara, minyak mentah, dan bahan bakar diesel, serta pengaturan keuangan tambahan sebagai imbalan atas bantuan Ukraina dalam menembak jatuh drone Iran. Kok Arab masih begitu ya? Delegasi Iran udah sampai dan besok pagi hari Sabtu akan dimulai perundingan damai utama di Islamabad antara kedua belah pihak yang sedang berperang, yaitu Amerika dan Iran. Di pause aja yang mau lihat dan mau baca siapa-siapa aja delegasinya. Babang Bewok, Ebrahim Zolfaghari, jubir Garda Revolusi Iran, menyatakan, kami menolak tuntutan Amerika dan Israel untuk membatasi program uranium kami. Ini adalah hak kami. Tetaplah kalian waspada karena sesuatu yang besar akan segera datang. Dan selamat ya Babang Bewok, udah naik pangkat jadi Brigadir Jenderal. Hormat. Ini adalah salah satu taktik publisitas atau propaganda untuk bikin orang-orang percaya kalau Inggris berada di pihak yang benar dalam sejarah. Di depan publik, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mempermalukan Trump secara terbuka. Trump, silahkan ejek saya sesukamu, tapi saya tidak akan terseret dalam perang ini. Saya tidak bisa mengirim anak-anak Inggris untuk mati demi perangmu. Tapi di belakang, Perdana Menteri Keir Starmer juga mengkonfirmasi bahwa ia aktif koordinasi langsung dengan Donald Bebek Trump untuk membangun koalisi militer
militer yang berisi 30 negara untuk membuka paksa Selat Hormuz dan menyerang Iran. Mereka menggunakan gencatan senjata sebagai kedok untuk mempersiapkan eskalasi besar-besaran melawan Iran. Benar kan apa kata gue? Seluruh pemuda Mama Rika yang memenuhi syarat berusia 18-25 tahun, dewasa, akil balik, lah gitu-gitulah, akan didaftarkan secara otomatis untuk wajib militer draft Amerika Serikat mulai Desember 2026 dan harus segera siap untuk dikerahkan diterjunkan membantu Mama Rika melawan Iran. Loh, kalau sampai Desember 2026 perangnya, pemuda-pemuda ini juga dikerahin, itu tandanya eskalasi Timur Tengah itu udah di level PD, gengs. Anak-anak muda Mama Rika sekarang lagi dihantuin bayangan perang Vietnam versi modern. Serangan Iran yang menewaskan 6 warga Mama Rika di Camp Afrinjan, Kuwait dilakukan dengan pesawat pengebom Sukhoi 24, bukan drone. Sebuah bom tanpa guided Soviet FAB-500 terlihat di dekat reruntuhan. Hal ini sinkron dengan laporan perang di mana Qatar mengklaim telah menembak jatuh 2 pengebom pesawat Sukhoi 24 beberapa menit sebelum mencapai Doha. Setan juga bilang kalau Spanyol sebagai musuh Israel karena mereka melontarkan kata-kata pedas terhadap tentara Israel. Setan bilang kalau IDF adalah tentara paling bermoral dunia. Hah? Kan jika dibandingkan dengan Angkatan Darat Mama Rika sekalipun. Hah? Yitzhak Kreuzer, anggota Dewan Israel, bilang kalau habisi nyawa anak-anak Palestina adalah hal yang wajar. Dan ia nambahin bahwa nggak ada anak-anak inosen atau tanpa dosa di West Bank, Palestina. Presiden Prancis baru ini mengunggah foto yang menunjukkan Epstein dalam situasi hot panas bersama istri Donald Bebek. Laporan ini klaim bahwa di Pulau Epstein hampir nggak ada orang yang nggak pernah bobo-bobo lucu sama Melania Trump. Karena gosip panas itu, Melania Trump langsung mengadakan konferensi pers di Gedung Putih White House-nya di Mama Rika. Habis pidato itu, ada wartawan nanya tentang keterlibatan tentang Howard Lutnick. Nah, Howard Lutnick itu adalah tokoh kuncinya Donald Bebek Trump di Wall Street dan juga terlibat di kasus Epstein. Langsung kabur dong, diam 1000 bahasa, emosi. Aksi ini secara psikologis menandakan kalau ada titik sensitif yang sudah dilontarkan pertanyaan oleh pers kepada Melania dan dia udah nggak tahan. Panik lah, masa enggak? Langsung dong netizen sedunia menggali-gali nih foto lama tahun 2000, Trump sama Melania. Tuh, groknya AI-nya juga bilang bener. Tahu-tahu Grok disentil sama Mama Rika sama Trump. Akhirnya Grok bilang itu palsu kok, itu palsu, yang tadi salah. Beredar lagi. Nih ibu negara Mama Rika, istrinya Donald Trump mencium Epstein. Lagi. Kalau dipikir kok anaknya si Donald Bebek lebih mirip Jeffrey Epstein daripada si Donald Bebek ya? Apa jangan-jangan